Izin Mbak, rekan-rekan, kembali lagi bersama saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Agung Andi Krisna Prabowo Putra, asal prodi dari Teknik Mekanika Perkeretaapian B. Dan saat ini kita akan membahas tentang keputusan Menteri Perhubungan dengan nomor KM 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Lanjut ke pasal 1 dari bab 1 ketentuan umum, yang dimana pasal ini menjelaskan tentang penjelasan tentang kereta api, stasiun, pos, peralatan terkomunikasi, peralatan sinyaran, lintas, petak jalan, petak blok, petak jalan bebas, emplasmen, dan kereta api luar biasa, pengendalian dan Menteri, Direktur Jenderal, dan Badan Penyelenggara atau Badan Berusaha Negara. Bab 2 tentang cara berlalu lintas kereta api. Dalam bab 2 tata cara berlalu lintas kereta api, yang pertama ada dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah balik pada jalur tunggal maupun jalur ganda dengan ketentuan pada satu peta jalan bebas tanpa pos, satu peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Dan yang kedua ada menggunakan prinsip jalan di jalur kanan atau jalur ganda. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel bergigi. Di pasal 3 pada peta jalan diatur tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api dibukanya. Jadi kereta api itu baru boleh berangkat lagi setelah 5 menit di belakang kereta api yang ada di depannya. Beberapa kereta api yang dianggap satu kelompok warta kereta api dan tanya jawab tentang keamanan petak jalan dilakukan satu kali dengan disebutkan nomor-nomor dan jumlah kereta api dalam kelompok itu dan jumlah rangkaiannya. Apabila salah satu kereta api dalam kelompok itu terlambat lebih dari 10 menit, maka keterlambatan tersebut harus dikabarkan oleh pengendali perjalanan kereta api atau PPKA dan pengendali perjalanan kereta api daerah PPKD atau pengendali perjalanan kereta api terpusat atau PPKT. Di stasiun tempat permulaan terjadi keterlambatan pada semua stasiun di jalan bergigi yang akan dilalui kereta api tersebut. Dan pasal 4 kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal. Sebaiknya juga sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhalang untuk dilewati, maka kereta api harus langsung melewati jalur belok dengan pengaman khusus dan mengurangi kecepatan. Selanjutnya ada pasal 4, kereta api berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur khusus kecuali di stasiun persimpangan untuk jalur tertentu, di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal, dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus bagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur belok dengan pengamanan khusus dan mengurangi kecepatan. Pasal 5, persilangan hanya terjadi di jalur tunggal, dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan GAPK dalam daftar waktu untuk perjalanan kereta api fakultatif, maklumat perjalanan kereta api, maka serta telegram maklumat 1 TF. Persilangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dipindahkan ke stasiun lain apabila terjadi keterlambatan kereta api. Pemindahan persilangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan proses perjalanan kereta api. Dan lanjut ke pasal 6, penyusulan hanya dapat dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai GPK, daftar waktu, marka, dan tem. Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dipindahkan ke stasiun lain atau pada peta lain di jalur ganda apabila terjadi keterlambatan kereta api yang searah. Pemindahan penyusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dimaksudkan agar tidak memperlambat kereta api lain searah. Lanjut ke pasal 7, stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api PPKA. Stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun stasiun bersangkutan sesuai dengan peraturan pengaman tempat. Dan selanjutnya stasiun yang ditutup
tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Di pasal 8, kita memiliki perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandang masinis terbatas akibat cuaca buruk, harus menggunakan tanda semboyan malam baik di sarana maupun dalam prasarana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda atau semboyan dan penggunaannya diatur dalam keputusan menteri tersendiri. Selanjutnya kita lanjut ke pasal 9, di mana kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan GPK, dasar waktu maklumat perjalanan kereta api, serta telegram maklumat atau TM atau perintah PPKD dan PPKD secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Pasal 10, untuk kepentingan operasi kereta api dilaksir guna menyusun rangkaian kereta api, menambah dan mengurangi rangkaian, dan serta menghapus rangkaian. Langsiran dapat dilakukan di wilayah stasiun maupun di luar stasiun dengan ketentuan tidak mengganggu perjalanan kereta api. Batas langsiran di wilayah stasiun ditentukan sampai dengan tanda batas langsiran di stasiun pada jarak 50 meter dari arah sinyal masuk ke arah stasiun. Lanjut ke pasal 11, selama dalam perjalanan kereta api, masinis harus memperhatikan dan mematuhi sinyal, tanda semboyan, dan marka jalan rel yang dilalui. Pasal 12, apabila kereta api akan melewati jalan rel releng atau jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan, dan atau lengkungan dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai tanda semboyan kecepatan. Apabila di jalur kereta api terdapat semboyan pembatas kecepatan, maka masinis harus menjalankan kereta api sesuai dengan batas maksimum yang ditunjukkan. Pasal 13, pada jalur kereta api menurun dengan derajat tertentu, kereta api yang akan menuruni harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan yang dilakukan pemeriksaan sistem pengereman. Ketentuan lebih lanjut mengenai derajat turunan di stasiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diatur oleh keputusan Direktur Jenderal. Ke pasal 14, pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak sarana kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam pengoperasian kereta api. Awak sarana kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, sekurang-kurangnya ada masinis, kondektur, dan teknisi kereta api. Pada pasal 15, dalam menjalankan kereta api, masinis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2, huruf A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat dan memiliki serta membawa tanda kecakapan masinis yang berlaku. Yang ketiga, ada memiliki dan membawa tanda lulus pengetahuan lintas yang berlaku. Dan yang keempat, ada membawa dan mematuhi tabel kereta api dan laporan harian masinis. Serta yang terakhir, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Pasal 16, dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, kondektur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 ayat 2 huruf B harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, memiliki membawa kecakapan kondektur yang masih berlaku, memiliki serta membawa tanda lulus pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan, membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA, dan yang selanjutnya memakai pakaian seragam serta tanda pengenal. Pasal 17, perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin yaitu KDRP. Dalam melaksanakan tugasnya di pasal 18, kondektur kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 14 2 huruf C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ulangi, teknisi kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam 14 ayat 2 huruf C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat, membawa serta memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal. Bab 3, kecepatan dan frekuensi kereta api, di mana pasal 19, penentuan batas kecepatan operasi kereta api harus didasarkan oleh kelas jalur kereta api dan kemampuan sarana kereta api. Kecepatan maksimum yang diizinkan ditentukan berdasarkan kecepatan terendah antara kecepatan kelas jalur dan sarana kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dikecualikan pada landaian berikut: lengkungan tertentu dan sarana angkutan barang atau alat berat tertentu dengan ketentuan kecepatan yang diizinkan dapat dari kurang batas maksimum pada golongan kecepatan yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kecepatan maksimum yang diizinkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 2
kelandaian tertentu serta lengkung tertentu dan sarana angkutan barang atau alat berat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 20. Untuk kepentingan pengoperasian kereta api dan menjamin keselamatan perjalanan kereta api, pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud dengan pasal 2. Jarak petak jalan atau petak blok yang bersangkutan dan kecepatan kereta api. Berdasarkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, frekuensi perjalanan kereta api digolongkan dalam frekuensi rendah ialah maksimum 2 kereta api dalam tiap jam. Dan yang kedua ada frekuensi sedang ialah 3-5 kereta api tiap jam. Dan yang ketiga ada frekuensi tinggi ialah 6 atau lebih kereta api tiap jam. Dalam pasal 21, kemampuan jenis sinyal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A, ketentuan jenis sinyal digolongkan dalam sinyal mekanik dalam blok elektromekanik, dan sinyal elektrik. Di pasal 22, kemampuan jenis sinyal sebagaimana yang dimaksud pasal 21 digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah dan sinyal mekanik dengan blok elektromekanik dengan untuk frekuensi sedang, sedangkan untuk sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Pengoperasian sistem persinyalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan sesuai dengan jenis sinyal dan karakteristik rata-rata waktu pelayanan di stasiun atau pos setiap kereta api. Ketentuan lebih lanjut peralatan persinyalan telekomunikasi diatur sendiri dalam keputusan Menteri. Bab 4 Perjalanan kereta api bagian pertama pasal 23 Pengaturan perjalanan kereta api meliputi kegiatan penyusunan garis besar perjalanan kereta api, pembuatan rencana perjalanan kereta api, pembuatan grafik perjalanan kereta api, pembuatan penambahan atau pengurangan perjalanan kereta api pada GAPK atau grafik perjalanan kereta api, penentuan kereta api yang jalan, pembantalan dan pengumuman perjalanan kereta api. Lanjut ke pasal 24, penyusunan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan penyusunan garis besar rencana operasi kereta api tentang jenis, jumlah, jadwal, dan rangkaian kereta api yang akan dijalankan di lintas yang bersangkutan dengan kebutuhan angkutan. Garis besar perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat ditinjau kembali dengan ketentuan sebagai berikut. Terlambatan kereta api rata-rata melebihi toleransi yang telah ditetapkan. Yang kedua, tidak ada kesesuaian antara GAPK dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, ada perubahan kondisi prasarana, sarana, dan sumber daya manusia. Selanjutnya kita lanjut ke pasal 25 berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 badan penyelenggara membuat rencana perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf B meliputi membuat rencana rinci tentang jenis, jumlah, dan rangkaian kereta api. Yang kedua ada memasukkan perjalanan kereta api untuk menampung kebutuhan angkutan yang berjadwal pada GAPK. Rencana perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 disampaikan kepada Direktur Jenderal selama-lamanya 2 bulan sebelum konsep GAPK disampaikan ke Direktur Jenderal. Pasal 26 pembuatan GAPK sebagaimana yang dimaksud pasal 23 huruf C merupakan pekerjaan menggambar perjalanan kereta api di dalam diagram. Pekerjaan menggambar perjalanan kereta api di dalam diagram sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dalam bentuk kurva perjalanan kereta api yang menunjukkan gerak perjalanan kereta api pada setiap lokasi waktu. Badan penyelenggara menyusun konsep GAPK berdasarkan rencana perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 untuk perjalanan kereta api selama 1 tahun. Di pasal 27 ada pembuatan GAPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, badan penyelenggara terlebih dahulu membuat konsep GAPK dan konsep GAPK sebagaimana yang dimaksud huruf A dikirim kepada semua pejabat yang terkait dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan serta dikirimkan ke Direktur Jenderal. Berdasarkan konsep GAPK yang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B, pejabat sebagaimana yang dimaksud huruf B butir pertama yang melakukan persiapan pengaturan sarana kereta api, penyiapan rencana pengumuman jadwal perjalanan kereta api, penentuan pegawai, dan jadwal penugasan dan pengusulan ralat dan
perbaikan konsep KPK. Berdasarkan evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam huruf D, Direktur Jenderal menetapkan KPK paling lambat 1 bulan sejak diterima lengkap dari badan penyelenggara. Apabila dalam waktu 1 bulan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E, Direktur Jenderal belum menetapkan KPK, maka digunakan KPK yang diusulkan oleh badan penyelenggara. Badan penyelenggara mencetak KPK yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Badan penyelenggara KPK paling lambat 1 bulan sebelum tanggal berlakunya KPK mengirimkan KPK sebagaimana dimaksud dalam huruf E kepada semua pejabat yang berkaitan dengan operasi kereta api di lintas yang bersangkutan serta ke Direktur Jenderal. Selanjutnya kita lanjut ke pasal 28. Setiap kereta api yang akan dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat datang atau jam langsung di stasiun dan pos persilangan, serta tempat persilangan dan penyusulan. Pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimuat dalam KPK yang memuat perjalanan kereta api biasa dan kereta api fakultatif, keterangan guna melakukan urusan perjalanan kereta api, tanggal mulai berlakunya ketentuan perjalanan. Selanjutnya ada Malka, ada TEM dan daftar waktu yang berisi nomor atau huruf dan jenis kereta api, lama perjalanan kereta kecepatan maksimum yang diizinkan, persilangan penyusulan waktu perjalanan, serta tanggal mulai berlakunya. Perubahan dalam KPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat dilakukan dengan perubahan dan tambahan selama berlakunya KPK, pengumuman perjalanan kereta api atau KPK selama 1 bulan takwin, Malka untuk waktu tidak lebih dari 6 bulan, serta TM paling lama 3 hari. Lanjut ke pasal 29, perjalanan kereta api yang ditetapkan oleh Malka atau TEM, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 huruf C, dan huruf D harus disebutkan nomor maklumat dan nomor perjalanan luar biasa, jam berangkat, datang, berhenti, atau langsung di stasiun, lintas yang akan dilalui, serta jenis kereta api dan kecepatan maksimum kereta api, waktu perjalanan, susunan rangkaian kereta api, dan tanggal berlakunya. Malka yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, huruf B tidak boleh dilakukan perubahan kecuali dikeluarkan Malka baru. Malka sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disampaikan pada badan penyelenggara, serta ketentuan lebih lanjut tentang Malka diatur dalam keputusan Direktur Jenderal. Dalam pasal 30, pengumuman dan pembatalan perjalanan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa dan pembatalan kereta api biasa harus dilakukan dengan PPK, Malka, atau TEM. Badan penyelenggara mengajukan permohonan pembatalan perjalanan kereta api yang tercantum dalam Malka sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan. Pasal 31 pada jalur kembar dengan sistem blok kereta api luar biasa diumumkan dan ditetapkan perjalanan belakang kereta api biasa dengan jarak sesuai selang waktu minimum yang diizinkan. Kereta api luar biasa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan nomor yang sama dengan kereta api yang biasa yang di mukanya dilakukan pengawasan, serta kereta api luar biasa dalam perjalanannya harus menyusul kereta api biasa di mukanya yang dilakukan di suatu tempat yang ditentukan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai kereta api luar biasa mengikuti kereta api biasa diatur oleh keputusan Direktur Jenderal. Pasal 32, setiap pembatalan perjalanan kereta api yang telah dimuat dalam KPK atau Malka harus diumumkan dan hanya dapat dilakukan apabila terjadi keterlambatan kereta api yang mengakibatkan keterlambatan kereta api lainnya, serta dijalankan kereta api pengganti untuk mengganti akibat keterlambatan tersebut. Pembatalan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diupayakan hanya terjadi paling lama dalam waktu 24 jam kecuali apabila terjadi rintangan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf C. Pasal 33 pemberitahuan dan pengumuman tentang kereta api yang berjadwal termasuk pembatalannya kepada masyarakat untuk melakukan
penggunaan jasa dan dilakukan oleh badan penyelenggara. Bagian kedua, penilikan jalur kereta api pasal 34. Penilikan jalur kereta api dilakukan untuk mengetahui jalur yang bersangkutan aman untuk lalui kereta api. Penilikan jalur kereta api dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam waktu 24 jam sesuai dengan KPK. Penilikan jalur kereta api dilakukan dengan cara berjalan kaki pada jalan rel oleh petugas penilik jalur yang ditunjuk dengan membawa peralatan yang telah ditentukan. Petugas penilik jalur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 harus memiliki kualifikasi dan keahlian khusus untuk itu. Bagian ketiga, penyiapan perjalanan kereta api pasal 35. Penyiapan sarana dan rangkaiannya, penyiapan awak kereta api, penyediaan waktu kereta api, tanda semboyan yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa isyarat yang telah diberikan berkaitan dengan perjalanan kereta api, dan kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api. Pasal 36, penyiapan sarana dan rangkaian sebagaimana yang dimaksud pasal 35 huruf A meliputi kegiatan menyiapkan lokomotif dan kereta atau gerbong, kereta listrik, kereta diesel, dan sarana untuk keperluan khusus. Merangkai sarana sebagai rangkaian kereta api yang akan berangkat sesuai persyaratan teknis operasi untuk keselamatan dan perjalanan kereta api. Pasal 37, penyiapan awak sarana kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 35 huruf B meliputi masinis, konduktor, dan teknisi untuk melaksanakan pekerjaan menurut kebutuhan dan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal kereta. Di pasal 38, untuk menjamin keselamatan dan memperhatikan daya tarik rangkaian lokomotif pada prinsip ditempatkan pada bagian depan rangkaian kereta api. Pada tanjakan dengan gradien tertentu, lokomotif dapat ditempatkan di bagian belakang rangkaian sebagai lokomotif pendorong. Apabila dalam satu rangkaian kereta api terdapat lebih satu lokomotif, maka pemegang kendali tetap berada pada lokomotif paling depan. Rangkaian kereta api dengan kepanjangan waktu tertentu menyebabkan masinis tidak dapat melihat tanda akhir kereta api, maka harus dilengkapi oleh alat komunikasi antara masinis dengan awak kereta api yang bertugas di kereta atau gerbong yang terakhir. Di pasal 39, penyediaan waktu kereta api di stasiun awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C untuk menjamin keselamatan dan pelayanan kereta api guna pemeriksaan. Yang pertama, ada mempersiapkan pemeriksaan rangkaian. Yang kedua, pemeriksaan lengkapnya kereta api, pemeriksaan dan pencatatan hal-hal yang perlu perjalanan, pencocokan jam yang dimiliki masinis dan kondektor dengan jam induk di stasiun, naik turun penumpang, bongkar muat bagasi dan hantaran, pemeriksaan rem dan percobaan pengereman, pemeriksaan tanda semboyan kereta api. Di pasal 40 ada tanda semboyan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 huruf D harus dipasang pada kereta api kecuali meliputi tanda semboyan ujung depan, tanda semboyan akhir, dan tanda semboyan lain sesuai kebutuhan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai tanda semboyan diatur dengan keputusan menteri tersendiri. Pasal 40, tanda semboyan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 huruf D harus dipasang pada kereta api meliputi tanda semboyan ujung depan, tanda semboyan akhir kereta api, dan tanda semboyan lain sesuai kebutuhan. Pasal 41, kelengkapan administrasi untuk perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 huruf E meliputi laporan harian masinis, tabel kereta api kecuali bagi kereta api luar biasa per petak jalan, laporan perjalanan kereta api atau LAPKA, dan kelengkapan administrasi lainnya yang dibutuhkan. Pasal 42, untuk menjamin keamanan perjalanan kereta api sebelum kereta api diberangkatkan, petak blok atau petak jalan bebas yang akan dilalui harus aman, yang dibuktikan dengan sudah dipenuhinya prosedur tanya jawab keamanan sesuai dengan fungsi peralatan persinyalan atau telekomunikasi yang tersedia di stasiun atau pos terdekat. Tanda jawab keamanan petak blok atau petak jalan bebas yang akan dilalui sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan mengoperasikan peralatan persinyalan mekanik atau listrik, komunikasi melalui telegraf atau pesawat rekam telepon, PRT yang disebut penukaran warta kereta api.
Pertukaran warta kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B harus dilaksanakan antara PPKA di stasiun atau pos terdekat yang berurutan dengan rincian sebagai berikut. Minta aman dan jawaban aman dari stasiun atau sein pos terdekat. Warta berangkat sebagai pemberitahuan kereta api berangkat. Warta masuk sebagai pemberitahuan kereta api masuk. Warta pembatalan kereta api tentang tandanya dan jawab keamanan petak blok serta pembatalan blok yang telah dibuka. Pasal 43, pemberian warta aman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42, keamanan jalur yang ketentuan pemilik jalur kereta api yang telah datang melaporkan kepada PPKA stasiun atau pos yang bersangkutan bahwa kondisi luar kereta api yang bersangkutan aman, serta apabila pemilik jalur kereta api pada waktu yang telah ditentukan dalam jadwal belum datang di stasiun atau pos yang bersangkutan, PPKA stasiun atau pos yang bersangkutan diizinkan memberi warta aman dengan syarat kereta api yang diberangkatkan kecepatan dibatasi 30 km per jam. Apabila jenis sinyal elektromekanik atau jenis sinyal elektrik tidak normal atau terganggu, maka digunakan prosedur tanggung jawab dengan telepon yang direkam. Tentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab keamanan perjalanan kereta api diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Pasal 44 dalam semua hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan 43 terpenuhi, dapat dilakukan penyiapan pelaksanaan pemberangkatan kereta api kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada penyiapan pegawai stasiun dan pos, penyiapan rute kereta api berangkat, penyiapan pemberangkatan kereta api, memberikan semboyan berangkat, mengawasi pemberangkatan kereta api, normalkan kedudukan persyaratan, serta memberikan warta keberangkatan. Pasal 45 penyiapan pegawai sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf A merupakan kegiatan menyiapkan pegawai sesuai jadwal kerja di stasiun atau pos yang bersangkutan, yaitu PPKA, PPKD, PPKT sebagai penanggung jawab urusan perjalanan kereta api di stasiun. Pengawas peron atau PAP sebagai pegawai pembantu dari PPKA, PPKD, dan PPKT. Pengawas emplasemen sebagai pegawai pembantu, dan JRS sebagai pegawai pembantu juga yang bertugas di pos atau rumah sinyal. PJW sebagai pegawai pembantu yang bertugas di gardu PJW yang pekerjaannya membalik wesel terlayan setempat atas perintah PPKA, PPKD, dan PPKT. Serta ada PJL yang bertugas di gardu perlintasan. Pasal 46, penyiapan rute kereta api berangkat sebagaimana dimaksud pasal 44 huruf B merupakan kegiatan mengatur kedudukan wesel dan sinyal aman untuk dilalui kereta api yang akan berangkat. Kesiapan rute sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diyakini. Kesiapan setelah dilakukan pengecekan PPKA, PPKD, dan PPKT secara fisik dan indikator pada perangkat atau meja pelayan. Pasal 47 kesiapan pemberangkatan kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 44 huruf C meliputi kesiapan masinis sudah berada di dalam kabin, KDRP atau kondektor pemimpin di samping kereta api yang akan diberangkatkan, penumpang atau barang bagasi atau hantaran yang ada dalam kereta, serta PAP dan PPKA yang siap di tempat. Pasal 48 setiap stasiun harus dilengkapi dengan peraturan pengaman setempat untuk PPKA dan pengaturan pengaman lintas untuk PPKD serta PPKT. Setiap PPKA, PPKD, dan PPKT yang bertugas di suatu stasiun atau lintasan harus lulus ujian peraturan pengamanan setempat atau peraturan pengamanan lintas yang bersangkutan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengamanan ke setempat dan pengaturan pengaman lintas diatur oleh keputusan Direktur Jenderal. Lanjut ke pasal 49 dalam hal semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai pasal 47 telah dipenuhi. PPKA dan PAP memberikan tanda semboyan, KDRP kemudian mengujikan tanda semboyan, masinis kemudian menunjukkan tanda semboyan, mengerti bahwa kereta api siap diberangkatkan. Kereta api setelah diberangkatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D PAP tetap mengawasi keberangkatan kereta api secara fisik, dan PPKA, PPKD, dan PPKT mengawasi melalui indikator di meja atau perangkat pelayannya sampai wesel terakhir dilewati. Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, PPKA segera memberi warta keberangkatan
kepada PPKA stasiun tujuan terdekat atau pada PPKA blok pos terdekat. Bagian kelima, perjalanan kereta api menuju jalan bebas. Pasal 50. Perjalanan kereta api pada petak blok atau pada petak jalan bebas dimulai sejak berangkat atau berjalannya langsung di stasiun atau pos yang bersangkutan sampai dengan kereta api tersebut berhenti atau berjalan langsung di stasiun sampai pos terdekat. Perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dimulai dari titik wesel terluar sampai di tempat pemberhentian stasiun atau pos yang bersangkutan. Selanjutnya ada pasal 51, pada saat kereta api yang akan melewati wesel terluar, masinis harus memperhatikan tanda semboyan ujung belakang atau buritan kereta api untuk mengetahui kemungkinan semboyan tersebut. Tidak ada kemungkinan bagian belakang rangkaian kereta api tertinggal atau lepas. Dalam hal rangkaian kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tertinggal atau terlepas, masinis harus mempertimbangkan kemungkinan bagian yang lepas dan akan menyusul dan menyesuaikan kecepatan kereta api serta berusaha menghentikan kereta api. Apabila dalam perjalanan kereta api di stasiun yang bersangkutan dilengkapi dengan sinyal mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal, maka masinis harus memperlihatkan sinyal masuk untuk kereta api yang berlawanan arah, karena ada kemungkinan lengan sinyal masuk di gerakan-gerakan sebagai tanda semboyan bahwa kereta api tidak aman dan harus berhenti. Pasal 52, apabila dalam perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 menghadapi sinyal blok untuk kereta api yang bersangkutan dengan kondisi tidak aman atau di mukanya terdapat kereta api yang berhenti, masinis harus menghentikan kereta api. Apabila kereta api di mukanya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah berjalan, masinis boleh menjalankan kereta api dengan kecepatan maksimal 15 km per jam. Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat kereta api yang mogok atau mendapat kecelakaan, maka kereta api pada kereta api belakangnya wajib memberikan pertolongan dengan masinis menghentikan kereta api kurang lebih 50 meter dari kereta api yang mogok atau mengalami kecelakaan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila berdasarkan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 5, PPKA blok pos tidak ada dan tanda-tanda membahayakan perjalanan kereta api, maka komandan kondektur menelpon PPKA di stasiun atau blok pos tujuan terdekat untuk memberitahukan kondisi tidak aman tersebut. Bagian ke-6 di perjalanan kereta api di jalan bebas, masinis kereta api yang sedang berangkat atau langsung di blok pos di stasiun yang dilengkapi dengan persinyalan mekanik atau elektromekanik untuk jalur tunggal harus memperhatikan sinyal blok untuk kereta api yang berlawanan arah untuk di pasal 53. Sedangkan 54, apabila di jalan bebas terdapat sinyal blok mengindikasikan tidak aman, maka masinis memberhentikan kereta api sampai sinyal blok mengindikasikan aman. Apabila sinyal blok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap mengindikasikan tidak aman sampai 1 menit dan waktu yang ditentukan sesuai tenggang waktu antara kedua kereta api berurutan, maka masinis dapat memberangkatkan kereta api dengan kecepatan maksimum 30 km per jam dan KDRP harus mendampingi masinis di kabin. Pasal 55, kereta api yang akan masuk di stasiun, masinis harus mematuhi ketentuan sinyal masuk baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan sinyal muka atau tanda semboyan. Masinis berteriak untuk memperhatikan papan rambu atau tanda T. Sinyal masuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilengkapi dengan sinyal muka dan semua sinyal menunjukkan indikasi aman, maka kereta api dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan yang telah diizinkan. Sinyal masuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dilengkapi sinyal muka dan sinyal masuk pada sistem persinyalan elektrik menunjukkan indikasi tidak aman, dan sinyal blok pada sebelumnya menunjukkan indikasi hati-hati untuk warna kuning, sedangkan yang tidak aman untuk warna merah ya, dan yang untuk hati-hati warna kuning. Sedangkan
Masinis harus mempersiapkan kereta apinya untuk berhenti di muka sinyal. Pasal 56. Apabila sinyal masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 4 menunjukkan indikasi hati-hati pada sistem persinyalan mekanik dengan bahwa ditarik mengindikasikan hati-hati terdapat tanda semboyan kecepatan maksimum 30 km per jam atau 40 km per jam pada sistem persinyalan elektrik, maka kereta api bersangkutan dapat berjalan terus memasuki stasiun dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Pasal 57. PPKA pada stasiun atau pos terdekat yang dituju setelah memberi warta aman dan menerima warta berangkat kereta api yang bersangkutan wajib mengadakan penyiapan kedatangan kereta api yang meliputi kesiapan pegawai stasiun pos, kesiapan rute kereta api datang, mengawasi kedatangan kereta api, memperhatikan tanda semboyan kereta api, menormalkan kedudukan persinyalan, memberikan warta masuk, melaporkan posisi kereta terhadap stasiun pusat kendali. Penyiapan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan penyiapan pegawai sesuai jadwal kerja dinasan di stasiun atau pos yang bersangkutan agar sudah siap di tempat sesuai dengan tugas masing-masing, yaitu PPKA sebagai penanggung jawab urusan perjalanan kereta api, juru langsir sebagai pembantu PPKA jika ada untuk waktu pelaksanaan pelangsiran, PAP jika ada sebagai pegawai pembantu PPKA, PPKD, dan PPKT, PE jika ada sebagai pegawai pembantu PPKA, PPKD, PPKT yang bertindak atas perintah PPKA, PPKD, dan PPKT. Lanjut ke pasal 58, kesiapan rute kereta api datang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 huruf B merupakan kegiatan menentukan kedudukan wesel dan sinyal aman untuk dilewati kereta api yang masuk. Pasal 59, mengawasi kedatangan kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 57 ayat 1 merupakan mengamati kedatangan kereta api sejak masuk wesel pertama yang dilewati kereta api sampai kereta api berhenti di stasiun atau sampai melewati wesel terakhir untuk kereta api berjalan langsung. Menjaga agar jalur kereta api yang akan dilewati tidak ada gangguan dan menjaga kereta api berhenti di tempat yang ditentukan secara langsung. Selanjutnya ada pasal 60 PPKA atau PAP harus memperhatikan tanda semboyan kereta api yang datang atau langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 huruf D mengenai kemungkinan masinis kereta api tersebut memasang atau menyembunyikan tanda semboyan. Jalan bebas atau petak blok yang dilalui hanya ada gangguan, bagian jalan yang baru dilalui kurang baik, telekomunikasi terganggu, dan rangkaian kereta api terputus. Apabila masinis kereta api menyampaikan tanda semboyan bahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A, PPKA atau PAP harus segera melakukan pemberitahuan kepada pegawai terkait untuk memberhentikan kereta api yang seharusnya diberangkatkan ke arah petak jalan bebas atau petak blok sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan ditahan di stasiun yang bersangkutan. Memberhentikan luar biasa kereta api langsung yang datang dari arah yang berlawanan yang akan melalui petak jalan bebas atau petak blok, serta segera memperbaiki petak jalan bebas atau petak blok yang tidak aman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A. Pasal 61, PPKA melakukan tersendiri atau memerintahkan pegawai yang bersangkutan untuk menormalkan kedudukan persinyalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57 ayat 1 huruf E dengan mengembalikan kedudukan normal sinyal dari wesel setelah kereta api berhenti atau langsung melewati wesel terluar. Pasal 62 PPKA memberi warta masuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 57 ayat 1 huruf F pada PPKA di stasiun atau pos blok pemberangkatan terdekat yang sudah dilewati untuk memberitahukan bahwa petak jalan bebas atau petak blok yang bersangkutan aman untuk dilalui. Pasal 63 PPKA melaporkan posisi kereta api di stasiun kepada pengendali perjalanan kereta api yang tidak langsung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 ayat 1 huruf G mengenai keberangkatan, kedatangan, perjalanan langsung di stasiun atau adanya tanda semboyan bahaya pada kereta api. Bab 5. Pengendalian perjalanan kereta api. Pasal 64. Pengendalian perjalanan kereta api dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Pengendalian perjalanan kereta api langsung dari 2 stasiun terlebih dilaksanakan dengan cara
tempat dilaksanakan oleh PPKA di setiap stasiun. Daerah dilaksanakan oleh PPKAD untuk pengendalian 2 stasiun atau lebih. Dan terpusat PKT atau Central Traffic Control yang dilaksanakan oleh PPKT di wilayah pengendaliannya. Pasal 65 pengendalian perjalanan kereta api terpusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 2 huruf C dilaksanakan dengan mengendalikan kereta api melalui meja pelayanan dengan membuat rute perjalanan kereta api atau rute langsir dari suatu rangkaian sarana di setiap stasiun di lintas pengendaliannya. Mengawasi keberadaan kereta api lewat indikasi pada papan peragaan dan mengatur pemindahan persilangan atau penyusulan. Memperbaiki nomor kereta api pada jendela indikator penomoran kereta api di jendela yang bersangkutan apabila terjadi perbedaan penomoran kereta api. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kereta api terpusat PKT atau CTC diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Bab 6 kedudukan stasiun kereta api. Pasal 66 stasiun kereta api berfungsi untuk keperluan naik turun penumpang atau bongkar muat barang, keperluan operasi kereta api. Selain stasiun untuk keperluan operasi kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B dapat digunakan tempat untuk keperluan kereta api bersilang, bersusulan, berangkat, dan berhenti. Pasal 67 untuk kepentingan perjalanan kereta api, stasiun dapat berkedudukan sebagai stasiun awal perjalanan kereta api, stasiun antara perjalanan kereta api, stasiun akhir perjalanan kereta api, dan stasiun pemeriksa perjalanan kereta api dan stasiun batas. Pasal 68 stasiun awal perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 67 huruf A merupakan stasiun asal perjalanan kereta api sebagai tempat untuk menyiapkan rangkaian kereta api dan memberangkatkan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39. Pasal 69 stasiun antara perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud pasal 67 huruf B merupakan stasiun tujuan terdekat dalam setiap pakar perjalanan kereta api yang menerima kedatangan dan memberangkatkan kembali kereta api untuk melewati kereta api yang berjalan langsung. Pasal 70 stasiun akhir perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf C merupakan stasiun tujuan akhir perjalanan kereta api yang menerima kedatangan kereta api. Di stasiun akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tempat kegiatan masinis pelepas semboyan di ujung depan rangkaian kereta api dan pelayanan kereta api. Masinis KDRP dan PLK atau PRRM melapor dan menyerahkan kelengkapan administrasi perjalanan kereta api kepada PPKA atau PAP untuk diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku. Menghapus rangkaian kereta api yang meliputi kegiatan menempatkan kereta atau gerbong di jalan rel yang ditentukan oleh PPKA, misalkan lokomotif dari kereta atau gerbong bersangkutan pada PPKA, dan menentukan rute yang dilaksanakan oleh PPKA. Selanjutnya ada pasal 71 stasiun pemeriksa perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf D merupakan stasiun awal perjalanan kereta api dan stasiun antar stasiun tertentu yang ditetapkan sebagai stasiun pemeriksaan dalam GPK. Stasiun pemeriksaan perjalanan kereta api sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan kegiatan pencatatan dalam LHM dan LAPK mengenai perjalanan luar biasa dengan kereta api fakultatif dan kereta api luar biasa. Stasiun batas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 huruf E merupakan stasiun sebagai pembatas perjalanan kereta api karena adanya stasiun yang ditutup oleh pasal 72. Di stasiun yang ditutup sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus melapor mengenai pembukaan dan penutupan stasiun pada stasiun batas. Pasal 73 ketentuan lebih lanjut mengenai stasiun diatur oleh keputusan tersendiri. Bab selanjutnya ada ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Ada pasal 74 apabila rute kereta api di stasiun yang akan dimasuki kereta api terhalang karena adanya rangkaian kereta api, sarana kereta api, kerusakan wesel atau kerusakan jalan rel dan rute lainnya terhalang, memasukkan kereta api ke rute tersebut harus dilakukan sebagai berikut. PPKA memerintahkan kepada seluruh petugas stasiun untuk memasang tanda semboyan tidak aman sekurang-kurangnya 50 meter dari ujung penghalang ke arah kedatangan kereta api, serta PPKA kepada petugas di stasiun siap melayani di depan sinyal
di depan sinyal masuk guna memandu masinis untuk memasukkan kereta api. PPKA menahan kereta api di depan sinyal masuk dengan tanda semboyan tidak aman. Setelah kereta api berhenti di depan sinyal masuk, petugas sebagaimana masuk dalam huruf B menjelaskan kepada masinis di kabin masinis mengenai rute yang akan dimasuki kereta api. Pasal 75 untuk ketertiban dan kelancaran operasi kereta api. Setiap perjalanan kereta api harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tertib urutan kereta api yang ditetapkan dalam GPK daftar waktu maka atau TM. Operasi kereta api dalam keadaan tidak biasa atau tidak normal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B dilakukan apabila terlambatan jadwal perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi yang diizinkan, sehingga jadwal dan tertib urutan kereta api dapat diatur kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Terdapat bagian rangkaian kereta api yang terpaksa ditinggalkan di jalan bebas. Terdapat rangkaian kereta api yang terputus dan berhenti di jalan bebas, serta terdapat kereta api yang berhenti luar biasa di petak jalan bebas ke petak blok karena gangguan. Pasal 76 untuk mengatasi keterlambatan perjalanan kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 3, diusahakan untuk turun naik penumpang dan muat bongkar dipercepat, waktu berhenti stasiun pemberhentian dipercepat, dan masinis menjalankan kereta apinya sesuai batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan. Jika keadaan terpaksa dapat dilakukan pemindahan persilangan atau penyesuaian dengan kereta api lain agar kereta api lainnya tidak mengalami keterlambatan. Batas kecepatan maksimum operasi yang diizinkan bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C ditentukan dengan batas maksimum kecepatan jalur kereta api yang bersangkutan, batas maksimum kecepatan sarana kereta api yang bersangkutan. Pemindahan persilangan penyusulan dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf D hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan prioritas pelayanan mengusahakan kembali terlaksana operasi kereta api sesuai dengan GPK maka atau TEM. Di pasal 77 apabila terdapat sebagian rangkaian kereta api harus tinggalkan di jalan bebas sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 3 huruf B harus didapatkan tindakan sebagai berikut. PLKA atau PLRM atau sarana kereta api lainnya pemerintah KRDP memasang tenda semboyan tidak aman pada jalur kereta api dengan jarak minimal 500 meter di depan atau di belakang rangkaian kereta api pada persinyalan mekanik yang mudah terlihat dari masinis kereta api yang menunjukkan ke arah bagian kereta api yang ditinggalkan. Pada ujung depan kereta api dipasang semboyan bahaya dan selanjutnya meneruskan perjalanan kereta api ke stasiun terdekat tanpa dipasang semboyan akhiran. Pada waktu kereta api sebagaimana dimaksud dalam huruf B memasuki stasiun, masinis harus membunyikan tanda semboyan bahaya berulang-ulang sampai tiba di stasiun. Setelah petak jalan bebas aman, PPKA sebagaimana dimaksud dalam huruf E menginformasikan kepada PPKA sebagaimana dimaksud dalam huruf E atau kepada PPKD dan PPKT. Jika terjadi rangkaian putus sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 3 huruf C, diambil tindakan sebagai berikut. Rangkaian kereta api menggunakan sistem rem tangan akan apabila bagian belakang berhenti, maka bagian depan bergerak mundur untuk menggerakkan kembali, dan apabila bagian belakang meluncur ke depan, maka rangkaian depan menyesuaikan kecepatan untuk merangkaikan kembali. Apabila bagian belakang yang telah terputus berjalan terus dan akan melewati stasiun tujuan terdekat, maka PPKA di stasiun bersangkutan harus berusaha menghentikannya, dan jika tidak berhasil menghentikan, PPKA harus membunyikan semboyan bahaya pada genta perlintasan atau menginformasikan dengan telepon apabila tersedia agar menjaga perlintasan penutupnya sampai rangkaian bagian belakang yang terputus melewati, memberitahukan kepada PPKA stasiun terdekat berikutnya agar berusaha menghentikannya. Setelah itu, dalam hal terjadi rangkaian terputus bagaimana dimaksud pada ayat 1 tukar DRP kereta api, bersangkutan wajib melaporkan kepada PPKA di stasiun bertujuan dengan terdekat berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan atau
79 kereta api BLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 3, Perudi KDRP harus segera memerintahkan melindungi kereta api dengan tanda semboyan tidak aman di belakang maupun di depan rangkaian kereta api untuk jalur tunggal dan di belakang kereta api untuk jalur ganda pada jarak aman kecuali bila kereta api berhenti tidak lebih dari 1 menit untuk lintas sistem sinyal blok otomatis atau dari waktu ditetapkan sesuai dengan selang waktu antara dua kereta api yang berurutan pada petak jalan bebas atau petak blok yang menggunakan sistem tidak otomatis. Jika kereta api sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak mungkin berjalan lagi, maka KDRP kereta api BLB yang bersangkutan minta kepada PPKA stasiun terdekat untuk meminta bantuan lokomotif atau kereta api penolong guna menarik kereta api sekurang-kurangnya sampai ke stasiun terdekat. KDRP atau menyuruh masinis kereta api lainnya untuk mengambil semboyan tidak aman yang digunakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Apabila kereta api BLB sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sudah dapat berjalan sebelum lokomotif atau kereta api penolong datang, kereta api tersebut berangkat kembali dengan kecepatan maksimum 5 km per jam dan harus dilengkapi tanda semboyan tidak aman yang dibawa oleh petugas pemerintah KDRP yang berjalan di depan dan di belakang 500 meter dari ujung depan dan belakang kereta api pada persinyalan mekanik. Pasal 80, rintang jalan pada lintas sebagaimana yang dimaksud pasal 75 ayat 3 huruf E disebabkan oleh peristiwa alam, kecelakaan, adanya gangguan prasarana kereta api, dan sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Bila kecelakaan yang sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B disebabkan oleh tabrakan kereta api dengan kereta api atau dengan moda lain, kereta api sebagian atau seluruhnya keluar rel dan kecelakaan lainnya. Apabila terjadi rintang jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka harus segera dilakukan tindakan sebagai berikut. Kepala stasiun terkait lintas bersangkutan wajib mengumumkan kepada masyarakat pengguna jasa memindahkan penumpang, bagasi, dan barang hantaran kereta api lain atau moda angkutan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar perjalanannya tetap lancar. Semua perjalanan kereta api yang melintasi lokasi rintang jalan yang bersangkutan diatur dan dijalankan sampai di stasiun sebelum lokasi rintang jalan atau dipindahkan ke lintas lain. Pasal 81. Setiap perjalanan kereta api KDRP kereta api bersangkutan harus membawa dan mengisi laporan perjalanan kereta api atau LAPKA yang berisikan susunan rangkaian, penyusulan dan persilangan, nama stasiun, nomor kereta api yang berangkat berhenti tiba tujuan, kejadian-kejadian selama perjalanan kereta api, dan nama awak sarana kereta api. Laporan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diperiksa oleh PKA di setiap stasiun yang telah ditetapkan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai laporan perjalanan kereta api diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. Bab 8 ketentuan peralihan pasal 82 dengan ditetapkan keputusan ini. Penetapan GPK yang selama ini dilakukan oleh Badan Penyelenggara berlaku sampai dengan 2003. Pasal 83 dengan ditetapkannya keputusan ini, ketentuan ini lebih rendah yang mengatur mengenai pengoperasian kereta api dinyatakan masih tetap berlaku sebelum dirubah atau diganti sesuai dengan keputusan ini. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.